Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di ruang kelas SMK Fathia dari Rejo dalam rangka menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang bersedia hadir dalam forum ini. Semoga kita mendapatkan manfaatnya untuk perubahan SMK Fathia ke depannya yang lebih baik lagi. Untuk forum kali ini ada kesempatan pertemuan yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama, saling menghargai. Saya minta nanti Bapak Ibu aktif dalam forum, angkat tangan ketika ingin berbicara atau berpendapat. Ada yang ingin ditambahkan lagi Bapak Ibu? Kesepakatannya silakan ditambahkan. Cukup kita sepakati ya. Saya minta nanti Bapak Ibu aktif ya. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Maka dengan pelajaran dengan paradigma baru ini, kita berusaha membawa perubahan dengan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Seluruh warga sekolah artinya ya guru, ya murid, ya pemangku kepentingan, ya kepala sekolah, ya Bapak Ibu, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, disiplin diri sehingga anak-anak berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Kira-kira nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan terhadap anak didik kita apa saja, Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan: menghormati guru dan sesama, saling membantu, benar Bu Iin, saling membantu atau empati ya. Nilai-nilai kebajikan apa lagi Bu Linda?
punya mimpi terhadap murid-murid kita, bahwa anak-anak kita tanpa disuruh, tanpa dihukum, tanpa diancam, anak akan melakukan disiplin positif. Penerapan disiplin positif dapat dilakukan dengan cara membuat kesepakatan bersama. Nah, ini tadi yang saya bilang, tanpa disuruh, tanpa dihukum, anak akan melakukan disiplin positif dengan apa? Dengan membuat kesepakatan bersama. Jadi kesepakatan bersama ini bisa dibuat di dalam kelas. Jadi masing-masing guru atau di kelas yang Bapak Ibu pilih bisa dibuat kesepakatan. Jadi apa yang Bapak Ibu inginkan dari anak-anak, apa yang anak-anak inginkan dari guru, nanti dibuat kesepakatannya. Misalnya untuk membuat kesepakatan bersama dengan kalimat positif ya Bapak Ibu. Kita tidak ingin kelas ruangan kita ini kotor. Kita tidak ingin anak-anak membuang sampah di laci sembarangan. Apa kesepakatannya? Apa kesepakatan yang kita inginkan? Jangan buang sampah di laci. Ya, kesepakatannya dengan kalimat positif menjaga kebersihan. Kita tidak ingin anak-anak kalau pulang mencontek. Apa kesepakatannya? Anak yang jujur tidak akan mencontek. Kita tidak ingin anak datang terlambat, berakhir tepat waktu, disiplin. Begitu kita tepat waktu, kalau kita tepat waktu ya anak nanti akan tepat waktu juga. Yang kedua, menetapkan konsekuensi. Di sini, nah, ketika kesepakatan dibuat, nanti diminta konsekuensinya. Kesepakatan sudah dibuat bersama, sudah disepakati antara guru dan siswa. Kira-kira kalau kamu melanggar ini, apa yang mau kamu lakukan? Itu konsekuensinya. Menjalin komunikasi yang baik. Untuk menjalin komunikasi yang baik ini sangat penting, Bapak Ibu, sangat diperlukan. Kita tidak boleh menjudge anak dengan anak ini anak bandel, ini anak males, telat terus. Padahal kita tidak tahu latar belakang anak ini melakukan seperti itu. Ada motivasinya. Motivasi apa? Itu yang harus kita telusuri dengan menjalin komunikasi dengan anak. Berikan contoh atau teladan yang baik. Ini yang paling penting, Bapak Ibu. Ketika kita ingin anak-anak santun dengan kita juga demikian. Dengan bahasa yang santun, kita menegur,
siswa-siswi kita. Kita tidak ingin anak-anak terlambat masuk ke kelas kita jangan telat masuk ke kelas. Artinya contoh-contoh teladan yang baik ini akan diikuti anak sebagai peniru yang handal, Bapak Ibu. Sedikit saja kita berbicara nyeleneh, di belakang anak akan mengikuti. Ya, begitu nggak sih? Ya. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu ada lima. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kasih sayang dan rasa diterima atau dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Yang terakhir, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Ketika anak melakukan pelanggaran, kita komunikasikan apa yang mendasari, apa alasan anak melakukan itu. Ada anak yang sering ngambil bontok anak temennya, sering merebut jajan temennya. Kita tanya dulu, Bapak Ibu, mengapa anak itu melakukannya? Nah, apa alasan kamu merebut kue si B? Bisa jadi dia tidak mendapatkan itu di rumahnya, dia lapar, atau bisa jadi dia hanya ingin dianggap oleh temannya. Dia hanya ingin dianggap ada oleh temannya. Atau penguasaan, memimpin. Jadi anak-anak melakukan sebuah pelanggaran itu ada alasannya, Bapak Ibu. Alasannya yang mana? Ini masih bersambung dengan yang tadi, motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gosser menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang anak menghindari, mereka bolos. Kalau saya datang nanti pasti dihukum sama
daripada nanti dihukum sama Bu Tri, lebih baik saya nyontek, saya ambil buku temannya. Artinya setiap anak mempunyai motivasi ketika melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya mau mengerjakan tugasnya Bu Eva karena sama Bu Eva mau dikasih coklat. Kalau nilainya besar nanti mau dikasih es krim untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia hanya melakukan sesuatu karena penghargaan saja. Tidak muncul ikhlas dari dalam dirinya. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dia ingin menjadi dirinya sendiri. Seperti Bapak Ibu bisa mencontohkan? Kira-kira anak didik kita yang ada di sekitar kita pada saat mereka ingin menjadi dirinya sendiri, sifat apa yang mereka tonjolkan? Ingin diakui, seperti contohnya ada Bapak Ibu di kelas kita DTSM. Ini loh saya putra kita dan seperti itu, mereka ingin menunjukkan kalau ini saya bisa. Saya pasti bisa. Saya harus bisa. Motivasi perilaku manusia. Nah, hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba dihukum. Tidak tahu hukumannya apa. Bersifat satu arah. Karena hukuman itu hanya datang dari guru, bukan berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik misalnya suruh push up. Psikis dengan kata-kata. Konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Seperti yang tadi kita bahas di awal, bahwa kalau melakukan ini maka konsekuensinya itu. Murid tetap tidak dibuatnya. Walaupun dengan konsekuensi, murid tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Kira-kira mana Bapak Ibu yang bisa kita pakai? Restitusi. Iya, ya. Lima
posisi kontrol guru. Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nanti silakan sambil dipilah-pilah saya yang mana ya. Sebagai penghukum, guru memberikan hukuman kepada murid saat murid melakukan kesalahan. Ciri-ciri ketika orang marah akan merokok, jari menunjuk atau mengadik, ada suara tinggi. Apa-apa yang biasa diucapkan guru, terlambat lagi, pasti selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu saat muridnya datang terlambat? Hasilnya, kemungkinan murid akan marah dan menggenggam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid mencoret-coret meja, menggerutu, mengumpat gurunya, ya, menggerutu sambil jalan, yang lain-lain. Ini untuk peran sebagai penghukum. Sebaiknya kita hindari Bapak Ibu. Pak Ibu yang pernah mengalami pada posisi menghukum, Putri, silakan ya. Saya pernah menghukum siswa yang satu dalam proses pembelajaran. Ada salah satu siswa itu tidak mengerjakan tugas. Biasanya sebelum kelas setelah KIM kita mengasih tugas untuk anak yang dikerjakan di rumah PR. Tapi untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas ya. Tapi adalah salah satu siswa tidak mengerjakan, sehingga sesuai dengan kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelas kita, jika tidak ada anak tidak mengerjakan PR, dia dikasih sanksi atau hukuman. Hukumannya bisa mengerjakan di ruang kelas atau dikerjakan di ruang duduk di paling belakang. Dia satu sisi biar anaknya mengetahui kesalahan dia. Kira-kira pada saat ibu memberikan hukuman itu, apa yang dilakukan anak itu? Memberi tugas atau anak menyadari bahwa dia tidak mengerjakan tugas karena dia menyadari bahwa ada kesepakatan yang melanggar kesepakatan kelas, sehingga anak dengan sendirinya mengerjakan PR yang yang belum diselesaikan. Next, Bu Eva, ada masalah apa Bu? Oh iya, masalah mengenai saya pernah melakukan sebenarnya itu tidak diperbolehkan sebenarnya, tapi kita sudah melakukan kesepakatan kelas. Dilihat dari seberapa berat kesalahan yang mereka lakukan, dan hukuman itu pun tidak serta-merta saya sendiri yang memberi, dia harus dihukum seperti apa, tapi siswa-siswa tersebut yang menentukan.
Nah, contohnya, kalau terlambat mereka harus berdoa karena berdoa bersama, dan setelah itu mereka harus bernyanyi. Dan kebetulan saya mempelajari bahasa Inggris dan mereka wajib bernyanyi bahasa Inggris. Karena sudah ada kesepakatan Sudah ada sebelumnya ya, Bu, ya. kesepakatan. Dengan kejadian karena menyanyinya bahasa Inggris, jadi mereka tidak mau terlambat. Jadi akhirnya lama-kelamaan jadi tidak terlambat. Karena kalau terlambat saya nyanyi bahasa Inggris tidak bisa. Kalau lagu Jawa atau lagu bahasa Indonesia oke lah Bu, gitu. Nah, seperti itu. Tapi karena ada kesepakatan Ada kesepakatan kelas dan mereka sendiri yang membuat hukumannya harus bernyanyi, dan nyanyinya harus lagu bahasa Inggris. Jadi anak-anak itu tidak mengulangi kesalahan kesalahannya. sama, karena mereka mau kerepotan dengan nyanyi bahasa Inggris. Itu dibuat kesepakatan bersama-sama kan, Bu? Bersama-sama, tidak saya mau kira ada dua, tadinya yang bahasa Inggris dia sama suruh dia tugas, oke suruh dia tugas. Kebanyakan mayoritas sendirinya nyanyi aja Bu, nyanyi berarti nyanyi. Itulah adanya, karena adanya kesepakatan kelas itu, jadi anak tidak merasa melakukan sesuatu karena guru, tapi karena kesepakatan yang telah dibuat, karena bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Ya, terima kasih Bu Eva, terima kasih Bu Tri atas berbaginya. Yang kedua, membuat merasa bersama. Adakah Bapak Ibu yang di sini pernah menjadi pembuat merasa bersama? Guru mengucapkan kalimat yang kemudian akan membuat murid merasa bersama atas kesalahan yang dilakukan. Ciri-cirinya ada suara menangis, halus, sedih, merapat pada anak. Biasanya kita sambil merangkul anak. Mimik muka kita lesu. Kata-kata yang biasa diucapkan dulu, ibu sangat kecewa sekali dengan berapa kali Bapak harus memberitahu. Bagaimana coba kalau anak ngomongnya? Itu biasanya kata-kata yang kita ucapkan ketika anak melakukan kesalahan. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu saat muridnya melakukan kesalahan? Hasilnya kemungkinan murid akan memiliki penilaian buruk pada dirinya sendiri karena dia menyesal. Coba makasih aku ini kok selalu salah terus ya. Murid merasa mengecewakan orang-orang yang disayangi. Mungkin Bapak Ibu di sini pernah ada kasus yang seperti ini, Bapak Ibu? Pernah. Posisi kita sebagai teman yang kadang membuat kita dilema. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Ini yang kadang-kadang guru anak didekati menunjuk ya. Kalau dijauhi mereka apa ngece bahasanya. Nah, ciri-cirinya humor
Enggak lah, sama khusus buat Pak Bu Sari aja. Kalau sama Bu Sari aku mau, kalau nggak sama Bu Sari saya nggak mau. Kadang-kadang seperti itu ya. Kalau sama Bu Sari saya nurut, kalau nggak sama Bu Sari saya nggak nurut. Anak akan semaunya. Nah, posisi sebagai pemantau. Guru pada posisi ini akan memantau perilaku murid dan memberikan arahan. Ciri-cirinya membuat daftar atau catatan pelanggaran, bukti data siswa. Si Nani sudah terlambat berapa kali, si bagus sudah izin berapa kali, kita akan membuat daftar itu. Kata-kata yang biasa diucapkan dulu, apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu kan peraturannya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Bagaimana perasaanmu bila guru berbicara seperti itu? Kemungkinan murid akan merasa bahwa murid harus menjalankan konsekuensinya karena telah melanggar peraturan sekolah. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena harus menjalankan konsekuensi tertentu. Adakah Bapak Ibu yang pernah masuk dalam peran ini? Ya, pernah Putri. Karena pada dasarnya kita semua pernah, saya pun pernah menjadi memerankan posisi pemantau. Pada posisi yang kelima, Bapak Ibu, manajer. Pada posisi ini guru akan mengelola kelas dengan cara efektif dan efisien. Guru menciptakan lingkungan belajar kondusif dan memotivasi murid. Ciri-cirinya, suara yang dikeluarkan tulus, tidak marah-marah, tidak menunjuk-nunjuk ketika berbicara. Kata-kata yang biasa diucapkan guru, jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Apa yang telah kita yakini? Bagaimana perasaan murid ketika guru berbicara seperti itu? Kemungkinan murid akan menemukan solusi dari permasalahannya. Murid akan memperbaiki kesalahannya dengan caranya sendiri. Pada posisi manajer inilah diharapkan seorang guru dapat berperan. Yang keenam, keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas dapat berupa pernyataan atau kalimat positif dan bersifat akta. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapatnya. Adakah di antara Bapak Ibu yang sudah membuat keyakinan kelas? Nah, Sudah. Seperti apa, Bu?
kesepakatan untuk mereka membawa misalnya kamus. Dan apabila mereka sudah mempunyai kamus secara itu, mereka bisa menggunakan HP dengan catatan hanya mencari mapel yang bahasa Inggris yang itu. Apabila nanti mereka membuka yang lainnya, kita bersepakat akan mendapatkan sanksi. Sanksinya anak tersebut yang menentukan dengan sesuai dengan kesepakatan bersama. Itu masuk dalam kesiapan belajar ya, Bu ya, untuk kesiapan belajar. Reaktivasi biasanya kita mau masuk, nah di setiap guru biasanya mempunyai keyakinan peraturan sendiri. Keyakinan kelas nanti di pelajaran ibu absensi atau kehadiran akan sangat menentukan, akan sangat ibu hargai. Tapi itu masuk ke keyakinan bahasa apa Bu? Karena positifnya disiplin ya. Kita tidak menggunakan pura-pura. Kita menggunakan kata-kata keyakinan. Mengapa? Karena dengan menggunakan keyakinan, kita berharap anak tersebut akan bertanggung jawab atas apa yang mereka yakini. Karena yang mereka yakini nanti akan menjadi kesepakatan kelas, kesepakatan kita bersama. Akan dipatuhi oleh kita bersama. Yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk memperbaiki kesalahan. Untuk segitiga restitusi ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Sebelum saya masuk ke segitiga restitusi, adakah di antara Bapak Ibu yang pernah menangani siswa bermasalah? Saya yakin pasti pernah. Siswa bermasalah, menghadapi siswa yang bermasalah, ada Bu Eva? Ya, ini pengalaman saya Bu. Terutama ini beberapa tahun yang lalu mungkin sudah alumni. Saya dapat bagian tugas di anak kelas 3 IKC. Ini masalah disiplin ya, kedisiplinan, masalah mengenai keterlambatan siswa. Pertama kali saya masuk ke kelas itu, siswa tersebut, siswi ya, siswi tersebut terlambat. Saya sudah bertanya dengan baik, ya, besok jam berapa lagi ya Mbak? Iya Bu. Minggu kedua masih terlambat juga. Kenapa Mbak terlambat? Besok ini oke, masih umum alasannya. Minggu ketiga masih terlambat, tapi sepertinya alasan yang diutarakan dia itu bukan alasan yang sebenarnya. Dan oleh karena itu
seragam dan anaknya di sekolah pakai motor. Ya, jadi keterlambatan itu sebenarnya dia baru selalu pagi, tapi karena membantu ibunya menjemput ke pasar. Jadi saya tidak bisa marah ya, karena memang ayah sudah tidak ada dan ibunya adalah menjadi tulang punggung aja. Setelah itu besoknya minggu berikutnya sebelum mama itu datang, saya membuat kesepakatan dengan anak-anak karena agar tidak ada rasa iri, karena kalau dia yang terlambat dia tidak diapa-apain, tapi yang paling terlambat diapa-apain. Jadi kita bikin untuk spesial hari ini, tolong kalian sudah tahu alasannya, tapi tidak perlu kalian menanyakan ke siswanya, cukup kalian tahu kenapa ibu tidak kasih rumah agar tidak menimbulkan rasa iri dengan siswa yang lainnya. Begitu bu pengalaman saya. Bagus sekali. Saya yakin Bapak Ibu yang lain juga punya pengalaman tersendiri dalam menangani anak. Sebenarnya untuk kasusnya Bu Eva sudah masuk Bu ke segitiga restitusi, tapi mungkin tahapannya tidak sempurna, tidak lengkap. Ada lagi Bu, nanti kita cek Ibu sudah sampai di tahapan yang mana nih? Bu Sari biasanya megang TDSF, terus gejolak TDSF. Ya, baiklah ya. Ini mungkin cerita mengenai anak saya. Anak saya itu mungkin kan dalam istilahnya dia dalam berangkat sekolah. Mungkin istilahnya kalau kita tanya kenapa dia dalam sekolah, kenapa dia jawabnya Suaranya agak dikeras. ya mungkin kalau dia ke sekolah seperti tadi bilang bahwa pasti ada Alasannya ya, setiap ya pasti ada anaknya. Jadi dia di sini ibunya dengan ayahnya itu bisa, ibunya di Jawa, ayahnya di sini. Nah, karena mungkin ayahnya yang bertanggung dengan dia, tapi istilahnya bertanggung jawabnya nggak benar-benar bagaimana ya, memang dia nyari uang dengan peladang. Jadi ketika anaknya ke sekolah Pak tidak, ayahnya itu kan nggak tahu karena ayahnya kan sudah berangkat terlebih dahulu. berangkat pagi Ayahnya subuh nggak ya. tahu. Nah, setelah ayahnya dipanggil, mungkin dia jawabannya lebih tadi. Kemudian alasannya ya karena dia sakit, ini mungkin setelah itu ya sebenarnya kalau sebenarnya kalau dikasih tahu dengan kalau sebenarnya nggak boleh kayak gini apa harus alasannya yang jelas. Kalau memang sakit ya harus ada surat dari dokter. Ibu sebagai wali kelas itu kan bisa menolong ketika nanti ada guru yang lain atau yang lain, ini kan ibu bisa tolong kalau ada jelasin. Ya, kita bisa memberikan informasi yang tepat. Ya. Ya. Nanti kita lihat yuk, Bu Eva dan Bu Sari sudah masuk ke rangkaian
Berbuat salah itu manusiawi. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari dari masalah ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Tadi di pemaparan Bu Eva dan Bu Sari sepertinya ini masuk ya, Bu. Ya. Ya, tidak terlambat lagi. Validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah, setiap tindakan yang dilakukan memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Seperti yang di depan tadi, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 tadi. Bila kita tolak anaknya sedang berbuat salah, maka ia akan tetap menjadi bagian dari masalah itu. Namun bila kita memahami alasannya, maka ia akan merasa dipahami dan kita akan menemukan cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Tepat sekali tadi Bu Eva di kasusnya Bu Eva tadi, pada saat anak melakukan kesalahan dengan terlambat datang ya Bu ya. Bu Eva menanyakan alasannya kenapa. Apa alasan kamu kok terlambat datang sekolah? Bu Sari juga tadi menanyakan hal serupa juga dengan anaknya. Kamu terlambat pasti ada alasannya. Ternyata anaknya tidak terpantau orang tua ya Bu ya. Kalau tadi Bu Eva ternyata siswinya membantu ibunya dulu. Nah, berarti sebenarnya kita sudah masuk ke segitiga restitusi, tapi mungkin kita tidak paham labelnya, kita tidak tahu itu namanya apa. Tahapan 1 ada ya Bu tadi ya, langkah pertama, langkah kedua masuk Bu. Kita lihat langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini yang biasanya kita lupa. Ketika langkah 1 dan 2 sukses tercapai, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai apa yang dia percaya dan berpindah menjadi yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan pemakai akan menghubungkan anak pada keyakinan kelas atau keluarga. Apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurutmu? Kamu mau jadi orang seperti apa? Apa keyakinan kelas kita? Kadang-kadang ini yang kita lewatkan. Kita menanyakan ke anak, keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Kira-kira bersedia tidak kamu melakukan untuk memperbaiki kesalahan? Kalau kamu bersedia, dengan cara seperti apa?
segitiga restitusi kita tidak sempurna. Makanya dibuat keyakinan atau kesepakatan kelas dulu supaya kita bisa masuk ke segitiga restitusi yang sempurna. Apa mungkin ada Bapak Ibu yang pernah masuk ke sini sampai ke langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Anda, Putri, ada. Apa itu Putri? Kasus apa? Kalau di kelas saya kemarin ada. Jadi si Utian marah-marah karena ulangan kemarin dicontek sama temennya. Dia marah-marah sampai membudak meja. Nah itu setelah ulangan selesai baru saya panggil. Tapi tadi dia kamu marah-marah dengan diri. Iya Bu, kemudian dia memaparkan, mengeluarkan tulisan. Saya sudah capek-capek belajar Bu, tahu-tahu ini nyontek aja, nggak ngomong-ngomong Bu. Dan saya marah-marah. Pantas kalau kamu marah-marah. Mungkin kalau Ibu ada di posisi itu, Ibu juga akan marah. Iya, karena pekerjaan kita dicontek orang. Padahal kita sudah berusaha semalaman suntuk untuk belajar biar bisa menjawab soal-soalnya. Tapi untungnya kamu tidak melakukan hal yang lebih dulu dari itu. Padahal Mutia ini bisa mukul, ya, bisa mukul, bisa membuat buku Yuni, atau bisa memaki-maki yang lebih kasar. Tapi alhamdulillah tidak kamu lakukan. Ini ada Bu di kelas saya seperti itu. Ketika saya tanya alasannya seperti itu, saya tanya keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Menghormati orang lain. Dia sadar, oh iya, dia menyadari kesalahannya. Saya balik lagi tanya, kalau kamu menghormati orang lain itu penting tidak? Nanti dia akan merasa, oh penting Bu, karena begini. Kira-kira kalau ada kejadian seperti itu lagi, apa yang akan kamu lakukan? Jadi itu tahapan-tahapan segitiga restitusi. Jadi kita nggak perlu nanti Bu, kita kalau ada masuk ke segitiga restitusi itu kita nggak perlu mendukung. Jadi anak sendiri yang akan menyadari kesalahannya. Dengan ikhlas mereka paham apa yang mereka lakukan, apa yang mereka langgar, dan mereka akan mencari solusinya sendiri atas permasalahan yang ada. Next. Sampai terbentuk Bapak Ibu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya dulu memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan
sudah siang, muka-mukanya kelihatan pada lelah, bosan, capek ya Bapak Ibu ya. Kita SDG sebentar. Silakan berdiri ibu-ibu. Kita nyanyi bareng-bareng. Kalau saya bilang buka mulut tertawa satu kali, ha. Buka mulut tertawa 3 kali, ha ha ha. Ya. Buka mulut tidak ada suara. Buka mulut ada saya. Buka mulut. Ya, kita mulai ya. Dari 1, 2, 3. Buka mulut. Buka mulut tertawa 1 kali. Ha. Buka mulut tertawa 2 kali. Ha ha. Buka mulut tertawa 3 kali. Ha ha ha. Buka mulut tertawa 1 kali. Ha. Buka mulut tertawa 3 kali. Ha ha ha. Buka mulut tertawa 4 kali. Ha 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 ha. Buka mulut tidak ada suara. Buka mulut tertawa 2 kali. Ha ha. Masih konsentrasi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi harapan saya dalam pemaparan budaya positif ini dapat membawa dampak positif pada perubahan perilaku kita, baik guru maupun siswa yang ada di lingkungan sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu saya ucapkan. Semoga kita dapat menuju perubahan yang lebih baik, menjadi insan yang lebih baik lagi, menjadi guru yang lebih baik lagi, dan semoga SMK Patia dapat menuntun putra putrinya Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga penyebaran budaya positif ini dapat membawa dampak positif bagi perubahan warga sekolah, khususnya kita sebagai guru dan murid di SMK Patia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.